أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puja dan puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah dan selalu memberikan nikmat yang paling besar kepada kita, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berhadir, bertemu, bermuajah, bersilaturahim. Majelis taklim kita ini setiap malam Selasa ba'da Isya. Mudah-mudahan dengan berkah kita datang ke sini dengan niatan yang sama, yakni di talibul ilm, untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat hidup beriman, mati pun dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Insi wal Jan, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, sebentar lagi kita memasuki hari raya Idul Adha. Insyaallah kemungkinan nanti akan terlaksana pada hari Kamis atau Kamis, dan kita dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala sehingga kita bertemu dengan juzuknya Idul Adha, yang mana di malam hari raya atau hari raya Idul Adha atau hari tasyriknya kita dipersunnahkan untuk banyak-banyak mengucap takbir. Di sunnah kita bertakbiran Allahu Akbar. Cuman di Jumatnya ya lah, balangkan guru bertakbiran berarak-arakan. Jawabannya, selama itu tidak melanggar daripada syariat Islam, hukumannya boleh dan malah disunnahkan. Contoh, pakai mobil truk, pakai mobil pickup, bawa salon besar, lalu keliling-keliling kampung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Sunnah hukumnya
sekarang orang tidak tahu lagi yang mana sunnah, yang mana haram. Terkadang niatnya bertakbiran, sekalinya berjalanan lewat hajayan. Aduh, beragapan lagi. Ayo biar hati-hatilah bila berisi anak kelakian, berbinian, dikontrol anak, mengkawal jangan diberiakan upacara. Nah, ada juga di hari raya Idul Fitri tadi, dengan mata kepala ulun sendiri melihat pemandangan yang sangat daripada menyakitkan hati ulun. Takbirnya baik, tapi caranya salah. Ada orang yang berarak-arakan bertakbiran, sekalinya membuka-buka aurat. Itu bukan tradisi Islam. Tradisi Islam itu datang karena Idul Adha dulu. Itu waktu ketika hari raya, orang non-muslim, kaum Yahudi itu bersukaria mereka mabuk-mabukan, mereka berzina, mereka bernyanyi-nyanyi. Itu kebiasaan Yahudi. Mereka meniup trompet. Nah, kita orang Islam sekarang pengen dibelokkan akidahnya, ingin menuruti orang Yahudi. Lu lihat ada di atas pickup membawa sarung ganal, sekalinya ada kayak orangnya kayak apa gitu lah, berpakai popok, berjoget, lagunya yang diputar, lain takbiran, lagu disco. Ya Allah ya Rasulullah. Ayo, kayak itulah akidah Islam. Pemerintah berdiam aja, maka itu berdosa, malah menyurahkan diberi izin karena juga dosanya. Ayo lihat ada gambaran. Mudah-mudahan di video ini melihat wali kota, wakil lah. Ya, tolong ditegur, tolong ditertibkan. Takbirannya bagus, arakannya bagus, cuma dikondisikan kita ini orang Muslim, ditonton orang. Jangan perlihatkan akidah kita ini tercela. Bukan ini nikah orang Islam, jangan baik. Ya, itu tugas pemerintah. Karena apa? Yang memberi izin ini kan pemerintah. Ya. Dan kita kalau misalkan kan ada faedahnya kalau bisa berjalan di rumah aja sudah berjalan sudah. Ya, mudah pahamlah kita, mudahan selamat berjalan. Kembali kepada kitabnya halaman berapa? 72 bro. Berapa? 72. Bacaannya Jangan membicarakan masalah dunia setelah sholat witir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Halaman 72 yang baris ke atas. Jangan membicarakan masalah dunia setelah sholat witir. Ini masih kita membahas tentang perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita mudahnya datang rezeki dan yang menegah datangnya rezeki. Di antaranya di sini jangan sampai setelah sholat witir tadi berbicara masalah dunia. Ini bagus setelah sholat isya itu adakan ta'lim, pengajian, dan pengajian. Apa yang dibahas yakni ilmu agama, ya, yang membuat kita
hati kita semakin ingat dengan Allah, semakin ma'rifat kepada Rasulullah. Nah itu yang dicari. Jangan dibuang-buang waktu. Apakah lagi misalkan turun ke pengajian, di majelis ilmu yang dibahas misalkan masalah partai, masalah dunia, kalau ada saya tanya majelis. Ngaran majelis ilmu harusnya dibahas ilmu, kada boleh lepas daripada kitab. Ulang pesan dari ayahanda Kiai Haji Abdul Syukur ujar sedih, nah nyawa bila pembacaan menyatakan berkitablah. Nah, pasal perguruan bahari berkitab tangai, membaca tangai berkitab. Artinya apa? Jangan menghafal ceramah tuh. Kalau berkitab ini ada dasar, ada yang kita baca. Dan terkadang karena guru ini bisa jual layau. Banyak guru layau. Mau dibaca apa, dijelaskan apa. Au kisah saja. Kalau kisah Islam merah, kalau dikisahkan taloi. Ada jualan itu. Nah rupat ini guru. Jangan. Nah harus fokus. Dan jangan juga bersinggung-singgung orang. Contoh bersinggung-singgung orang ini ada jual rajin pesanan nyola guru dia coba kan jangan singgung akan jangan tuh kayak ini jangan murni apa nanti kita itbang jelaskan. Kita angka kayak kita juga jangan juga itulah kalau dia nanti suruh guru itulah. Nah ada patut kita menurut guru. Itu adabnya lah. Itu. Kemudian jangan banyak bergaul dengan perempuan kecuali ada hajat. Ayo, ujang-ujang nih, adik, jangan adik. Wah, mau ya. Tuh, dari, ada ya, jangan banyak bergaul dengan binian ya saya. Ini tulisannya di kitab itu. Nang biniannya sama juga. Kalau bang juga mau latihan aja sama. Nang biniannya aja banyak bergaul latihan. Kalau bina ada apakah? Kalau ada tahu. Itu. Kecuali ada hajat sekedar. Ngalih yang tujuan binian ngalih di pulau terlalu bacaan acara ganal tablik akbar kayalan hadir sampai 500-600 orang kayalan ngalih binian binian ini memang sudah ada kesempatan guru yang foto ya seikung berat foto umayan. Maka ada mau foto-foto pindah jauh mengkhawatir agaknya guru ini. Aduh, asa kegiatan ada jauh. Baik ada sama sekali. Kajal-kajal. Dunia telah. Nah kemudian jangan lagi membicarakan masalah-masalah yang kada bermanfaat. Nah rumpi, penyakit dunia juga. Bila ada kumpulan, apakah nanti kuya, ada karuan di kuya juga. Sampai ampun lagi sholat di kuya. Lalu murah. Ampun abahnya tuh kan kayaknya aja bentuknya aja. Bisa kalau kawan misalkan haram hukumnya karena itu kan sesuatu wajib bisa punya kan kenapa dikisahkan
Sama aib kita juga, kita ada masalah rumah tangga dikisahkan, ada boleh. Nah. Kemudian baik untuk urusan agamanya, baik untuk urusan agamanya atau dunianya. Dikatakan orang barang siapa yang sibuk mengerjakan sesuatu yang tidak berguna, maka dia akan kehilangan sesuatu yang berguna baginya. Karena bila karuan, tapi jangan dibuang-buang masa keemasan. Masa keemasan itu apanya? Di bawah 40, 30 ke 40 itu masa-masa keemasan, umur keemasan. Kalau anak berhemat umur itu, umur sudah di atas 40, anak berhemat tahun garing aja, mulai sudah. Coba biarnya hati wujud pian mana, bakaja pian, mulai di atas uban tubuh. Ayo, uban itu apa ya? Uban itu rambut mati, ya lah. Pigmen apa bahasa Jawa belajar, ujulah pigmen. Nah kayak catnya lah. Sudah ada mau lagi memproduksi. Nah jadi uban itu biar dicabut 100 kali, ya tumbuhnya tetap di situ juga uban pulang. Nah tumbuhnya banyak uban. Nah padahal itu malaikat Israel bertitip salam. Oh jadi ingat. Ya turun pulang ke bawah mata, kita kaur ke mata. Paling buruknya kacamata. Mata kaur, berjalan tak undur, makanan bubur, behira bujur. Salah di otak. Sudah Tuhan ya ayo. Makanya gitu ya. Sidin bibiswi. Waktu mudanya kayak Pak gigih, kemudian berusaha sampai jadi atlet, sampai jadi pegawai. Akhirnya apa? Beliau mendapatkan hasil. Nah harus mencontoh. Kita kayak gimana juga apa kebiasaan kita harus kita gigih, kita tekuni sampai kita menjadi. Jangan sampai masa tua kita nanti menyesal. Seperti itu. Kalau belajar yang sungguh-sungguh, ya, apa kita sama-sama belajar. Jangan dibuang uang masa belajar. Ayo apalah anak iman belajar. Ya, mumpung orang tua ada, sekolah sampai kemana mampu ayahnya ibunya menyekolahkan sampai ke hadrul maut mungkin nanti mudah-mudahan. Amin. Itu jangan sia-siakan. Ya. Orang mau sekolah nangis dan biaya. Kalau kita disyukuri orang tua ada, dimanfaatkan. Nah itu. Nah kemudian betul nih, jangan sia-siakan ini ya masa muda, nanti akan menyesali saat tua. Imam Bazra Jamhar berkata, apabila engkau melihat orang yang banyak bicara, maka ketahuilah bahwasanya dia orang gila. Nah, sama kayak peribahasa tong kosong nyaring bunyinya. Nah biasa bila orang pintar itu ada banyak bunyi. Ini kerjanya lah sekalinya busuk. Nah itu seperti itu. Orang pintar itu sekedarnya aja. Pernah kemana? Pasar. Nah badan tukar iwak. Iwak apa?
pada berapa kata keluar? 3 aja. Asa, apa itu kan? Iwa, yok apa? Pada. Nah 3 aja keluar. Kadang pernah kayak kita. Woi, nak mana? Ke pasar? Ya, hari ini lah. Apakah benar-benar ditukar? Aduh, setengah jam ada itu udah kawan. Apa katanya tak kemana kamu layau bandir? Kan untuk kita, kau punya kan bandir beramaruan, iya kan? Jadi sadar ini sudah jalan, sadarnya dia sudah. Nah, kita jalan kali. Ingin engkau membatasi besar tahu juga loh ilmunya, engkau tahu apa? Makanya itu yang gunanya kita belajar supaya jangan tersalah. Nah, itu setidaknya ada rem-remnya aja orang untuk tataran-tataran kuping ya. Lubak ya jangan dihayau, tahu di lubak. Nah, itu tadi. Nah kemudian penyusun Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, apabila sempurna akal seseorang, niscaya ia sedikit bicaranya. Berarti sempurna itu akalnya, berarti orang pintar. Contoh Abuya Kiai Haji Ali Badri. Nah, beliau kan nginap di rumah majelis itu. Beliau itu tidak bicara kecuali ditanya. Nah, kata orang pintar. Kalau kita tanya, baru bicara. Kalau kata kita tanya, dia aja sendiri. Nah, bisa dilihat karangan beliau, kealiman beliau gimana. Orang pintar. Kalau kita banyak ngomong daripada karya. Tidak ada karya kita, apa karya kita? Nah, itu. Kemudian penyusun kitab ini berkata bahwa perkataan Sayyidina Ali tersebut sesuai dengan kandungan syair, yakni syairnya, apabila sempurna akal seseorang maka sedikitlah bicaranya. Itu. Ketahuilah, jadi membicarakan masalah sedikit bicara ini kira-kira biar awak menghitung sehari semalaman berapa kata yang pernah pian keluarkan di muntung pian. Kalau ada hitungi mulai bangun dulu sampai ke malam, nabi esok lah hitungi berapa. Kalau menghitungi biar dapat pahala. Menyedikiti berbicara itu adalah jalan sufi. Jalan orang sufi itu menyedikiti berbicara. Sedikit bicara, sedikit makan, sedikit bergaul, sedikit tidur. Itu jalan suluknya sufi itu kayak itu. Nah, namanya nang ketujuh morotet aja amping tobat sudah. Aku bingung kan kawan, kenapa ajar juga kadang banjir lagi ya, ajin naik, barang naik. Kita kan melihat orang bilang ubah ya Allah, ajin naik aja, anu dia tak bulik sapu. Padahal baik kurang, ya Allah. Mau itu, karena esok inilah itu nih Pak. Karena minggu dia kan kena tak berapa gitu nah. Insyaallah ulun malam Ahad di majelis ulun mengadakan haul daripada Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani Al-Hasani. Mudah-mudahan kawah hadir berdatang. Nah, laki-laki ini berdatang hadir haul Syekh Saman malam Ahad atau malam Minggu, ya. Itu. Dan imbau juga siapa-siapa yang ingin menyumbang
siapapun makanan kah apakah silahkan bawa, apa ada saja yang diulang situ dimakan ini dengan berita. Nah, ada yang membawa wadai, ada yang membawa buah, ada yang membawa plastik, dan membawa bulik. Mulai jalan bawa aja makanannya, makan barang. Ayo juga gitu. Itulah karena kita yang menjamu kita ini Rasulullah. Nah, sesemang yang menjamu kita, insya Allah doakan guru mudah banyak rezekinya. Nah, kemudian ketahuilah bahwa orang yang banyak berbicara itu hakikatnya adalah orang yang bodoh. Itu penyair yang lain berkata, berbicara itu laksana perhiasan, sedangkan diam itu adalah keselamatan. Oleh karena itu jangan banyak bicara, berbicaralah seperlunya. Makanya tadi adalah nama karena pasar satu kata itu berarti yang hitungnya berapa sekepalaban. Dulu ulang di Darussalam ayahanda almarhum guru Haji Ibrahim Antasan Senor. Nah, beliau terkenal waktu dulu guru Ibrahim ini apa nambahan atau ipar guru Syarazi dan banyak murid. Nah, guru Ibrahim ini mengamalkan daripada Qalilul Kalam ini, sedikit berbicara. Yang sedikit dulu, aku Yesidin pernah seharian semalaman aku berbicara paling sedikit itu 5 kata jadi Yesidin. Nah, berarti kalau Yesidin menghitung puasa bandir, tapi kan ada jawaban ya Allah. Berpuasa itu pada bandir yang sehari soalnya bandir juga tapi sekadarnya itu. Engkau bisa menyesal 1 kali karena diam, namun sungguh engkau bisa menyesal beberapa kali karena berbicara. Ayo hati-hati kalau salah bandir kita ya Allah. Sama dua sehari kalau anak ya Allah jaga benar bandiran yang kata bagus. Anak berbicara juga bandir yang bagusnya aja. Oh beruntung, oh bertua, oh para jadian. Misalkanlah ya Allah laki dan 2 lawan bini lah, sehari 2 lawan bini, jangan sampai kata-kata bungul benar pas bungul bujuran bini kita. Apa nah bini kita bungul. Nah, janganlah. Nah, apakah lagi hal-hal yang tidak diinginkan, perkara yang halal tapi dibenci Allah, apa itu? Yaitu kata talak. Nah, jangan sampai dimain-mainakan kata talak. Nah, sesari-sari apapun jangan sampai. Karena apa? Karena berbicara itu lalulah menyesal. Nah, ya Allah, sudah diterangkan dalam kitab sini. Banyak bandir karena menyesal kita. Jangan musimnya sudah ya Allah, musim apa? Calon mencalon. Ayo banyak-banyak janji menjanji lah. Pilkada. Apa bedanya pilkada lawan pilkap ya? Pilkab bilanya ada ingat jadi ngomong. Amun pilkada bila jadi kan ingat. Kenapanya ada ingat suto? Ada di TV juga biar hendak mencalon menyumbang karpet ambal ke masjid daerah Manakato masih Indonesia juga Pak.
Saatnya gagal kan terpilih di kampung situ, diambilnya pulang karena kalah dia, aku di sini dia. Nah, ayo ya. Nah, mujur-mujur aja sudah. Bahkan lagi memberikan janji-janji palsu, haram hukumnya sampai hari kiamat kita dituntut. Aku bilangnya jadi kena kayak ini. Belak pada kawan, ayo ya. Membayarinya kayak apa? Hati penginjilan orang. Al-wa'du daim. Janji itu adalah hutang. Biar ada kawan bayar janji kan, masih tahu ditutup sampai ke akhirat ditutup. Nah kemudian namun sungguh engkau bisa menyesal beberapa kali karena berbicara. Di antara yang dapat menambah dan mempermudah rezeki ialah setiap hari setelah terbit fajar hingga datang waktu salat membaca doa ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, doanya ialah kita ini amon nang segi rezeki di kitab atau guru ini amalan ke guru supaya sugih lakas saja mencatat ya Allah. Supaya hendak lakas sugih ya Allah. Supaya guru ini amalan tungai ya supaya nyaman dapat ilmu kuliah catat. Tapi kalau bicara masalah keuangan langsung catat. Nah itu kita boleh. Tapi bagus sih juga minta bantuan dia Allah kan salah juga. Nah mudah-mudahan dengan berkah kita pengajian pada malam hari ini segala dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita beriman, mati pun dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah indal maut, dan mudah-mudahan kita sudahi dengan mengucap dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan akhirnya nanti kita mudah-mudahan dikumpulkan di dalam syurga Allah bersama Habibuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi wa ala ma nawa fi aslafina salih wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.